Ngobras, ngobrol update seputar pendidikan bareng PGRI. .5 FM, Apridio, The Mini Station. Selamat siang, Apmini, apa kabar Anda? Kembali lagi hari Kamis siang. Kita punya program Ngobras, ngobrol update seputar pendidikan bersama PGRI. Dan tentu saja, seperti biasa, kita akan tersambung dengan Ketua PGRI Jawa Tengah, ada Bapak Dr. Muhdi SHM Home. Beliau saat ini tidak ada di Semarang, makanya kita melakukan siaran ini melalui Zoom ya. Jadi sekarang ini kita sudah berada di sebuah tempat yang tidak terbatas, dimanapun kita bisa melakukan siaran secara live, dan Anda juga bisa mengikuti program ini melalui radio juga di 98.5 FM, kemudian live streaming kami di apridio.id, dan silakan Anda bisa mendownload aplikasinya di Play Store sehingga Anda bisa mendengarkan Apridio dimanapun dan kapanpun juga. And then Anda juga bisa mengikuti lewat live YouTube Apridio Semarang serta Instagram Apridio SMG. Jadi langsung saja kita akan jumpai narasumber kita yang sudah hadir standby dari tadi. Ini sepertinya di sebuah ruangan tertutup ya. Beliau lagi di ruang private. Selamat siang dan Assalamualaikum Pak Mudi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Santi, selamat siang pendengar Apridio dan yang mengikuti ya melalui streaming atau YouTube ya. Apridio. Baik. Alhamdulillah ya. Nah Pak Mudi ini di mana nih posisinya? Iya, saya di Surabaya. Di Surabaya. Ya, kebetulan saya salah satu direktur di Lembaga Akreditasi Mandiri. Dan saat ini kebetulan sedang ada acara rakor ya. Oh, oke. Baik, ini kita menyela waktu Bapak sedang acara rakor di Surabaya dan konsisten untuk menyapa Apmenia ya, dan tentu saja berbincang-bincang seputar pendidikan, di mana kita harapkan karena pendidikan ini menjadi hajat hidup orang banyak, kita menjadi sebuah media yang mendorong untuk mendapatkan hasil yang sangat positif dan juga diperlukan oleh Indonesia yang luar biasa ini. Pak Mudi, seperti yang sudah disampaikan dalam e-flyer kita dalam promo sosial media, bahwa hari ini kita akan ngobrolin tentang honorer ya Pak ya. Ini menjadi sebuah berita yang sangat juga bukan saja seksi, tapi menjadi kekhawatiran, menjadi juga hal yang memprihatinkan, dan bahkan juga hal-hal yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Jadi kebijakan honorer Menteri baru ini seperti apa? Karena yang kita tahu tenaga honorer dihapus oleh pemerintah pada 28 November tahun depan ya Pak ya. Dan keputusan ini berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Cahyokumolo almarhum bernomor B_185_M_TTSM dan Enson yang diundangkan secara resmi pada 31 Mei tahun 2022. Nah, tiba-tiba nih Pak, ada nih. Iya, jadi ini menteri baru, terus ada kebijakan baru pasti ya. Ya. Ini menteri barunya ini mantan bupati gitu ya. Jadi nampaknya dia juga akan membawa mungkin kebijakan waktu dia jadi bupati. Tegasnya begini, pada saat Menpan mengeluarkan surat sebut saja nanti penghapusan honorer di 28 November. Ya, 23 ya, ya lagi ke depan, itu pasti menjadi harapan baru bahwa semua guru, semua tenaga kependidikan, bahkan juga honorer-honorer di tempat lain yang tidak boleh dialih dayakan itu harus ya diangkat ya sebagai ASN, karena memang status tenaga kerja di pemerintah itu hanya ASN, yaitu PNS dan P3K. Ya. Di harapan kita yang misalkan guru yang akan merekrut 1 juta yang saat ini baru sekitar 300, yang 700 bisa diselesaikan pada tahun ini dan tahun depan. Lalu tenaga pendidikan segera diangkat. Namun nampaknya kebijakan ini akan dianulir ini nampaknya. Walaupun belum resmi tapi pernyataannya sudah disampaikan bahwa ke depan
jalan tengahnya katanya tetap akan dibuka honorer. Tetapi lah ini yang ngeri-ngeri sedap ya. Sedap ini ya. Ternyata Pak Menteri ini mengatakan bahwa tapi periodenya hanya sampai periode masa jabatan kepala daerah itu. Ya, jadi nanti honorer benar akan tidak boleh. Lalu Bupati kan nampaknya untuk mengangkat, sebut saja sekarang P3K, kan bundernya itu kan selalu di kepala daerah. Pada saat menteri, misalkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu mengatakan bahwa kami akan mengangkat 1 juta guru, lalu silakan kabupaten, kota dan provinsi mengajukan. Ternyata jumlah yang diajukan tidak mencapai angka itu. Dan sekarang sebut saja baru 300 ya. Dan sebenarnya di pengajuan yang terbatas. Padahal faktanya di kabupaten kota itu butuh. Nah, disinilah mulai blunder. Nah, bagaimana besok kalau sudah tidak boleh ada honorer, faktanya masih kurang. Di sisi lain, ini kata Mas Menteri ya, kata Mas Menteri ya, mengatakan, loh kami dikomplain dong oleh teman-teman bupati, wali kota, gubernur, masa jadi bupati aja ada tetangganya kepengen berseragam Pemda aja nggak bisa, misalkan begitu. Nah, jalan tengahnya diusulkan itu. Ya kalau begitu kami tawarkan saja ini, bagaimana kalau silakan ngangkat honorer tapi sampai masa jabatan habis. Nah, problemnya nanti kalau sudah diangkat lalu masa jabatannya habis, tidak jadi lagi, gimana nasibnya? Apalagi kalau baru 1 tahun kepala daerahnya itu dihentikan misalkan. Wah, ini gimana? Ini saya kira hal yang menurut saya cukup menarik terkait dengan rencana kebijakan dari Pak Menteri yang baru. Ada hal yang memang juga barangkali harus kita segera, kalau bahasa saya, bersiap-siap, di mana untuk rekrutmen P3K kan akan segera dilangsungkan. Kan sekarang tidak saja untuk P3K guru. Yang catatannya dari kami itu, untuk guru itu jumlah usulan yang rekrutmen yang 2022 ya, 328.853. Yang sudah ditetapkan artinya sudah oke sekarang itu sebagai formasi adalah 319.716. Nah, ada juga kita akan merekrut PPK tenaga kesehatan 94.000, PPK tenaga teknis 92.000. Jadi tahun ini rencananya karena yang kesehatan hanya ditetapkan 92.000, yang tenaga teknis hanya 27.000. Jadi tahun ini pemerintah akan merekrut P3K 530.028. Oke. Ya, dari sini saya kira melihat andai nanti dari P3K guru 300.000 sekian ikut seleksi. Syukur bisa lolos semuanya ya. 6 baru clear. Berarti tetap masih ada kekurangan kan, sekitar 400.000 bahkan yang pensiun juga akan terjadi. Nah, kalau mereka tidak boleh honorer, menurut undang-undang, menurut surat menteri itu kan tidak boleh, dan undang-undang memang menyatakan tidak boleh. Lalu siapa mereka? Nah, honorer nampaknya ini yang nanti akan dibuka lagi, hanya periodenya sampai bupatinya, wali kotanya habis ya. Di sisi lain ini tendik juga mesti kita bicarakan, karena tendik termasuk juga tidak boleh di outsourcingkan kecuali untuk supir dan kebersihan sama pesuruh. Ya, nanti yang lain dialihdayakan. Yang seperti itu dialihdayakan. Ya, ini jadi menariknya, pertama rekrutmen yang akan segera berlangsung, dan pendaftaran ini akan mulai September ini.
Dan berikutnya justru berbicara mengenai larangan honorer itu yang nanti jadi mungkin lagi gitu. Tadinya kan sudah ditutup. Ya, fix karena 8 November dihapus ya. Ya. Nah, di sini perlu diinformasikan teman-teman yang sudah daftar sudah masuk di dalam list, siap-siap pendaftaran akan segera dilakukan pada minggu ketiga, minggu keempat September ini. Minggu ketiga dan keempat bulan September ini ya Pak ya, pendaftaran sudah mulai. Ya, Pak Mudi agak tadi kalau dari istilahnya Pak Mudi adalah ngeri sedap itu, apakah kalau honorer itu sudah diangkat, itu tidak bisa naik lagi Pak untuk menjadi tetap Pak? Atau harus mengabdi berapa waktu? Iya, kalau tadi akan dibuka lagi kan ketentuannya hanya sampai pejabat itu menjabat. Ya. Justru yang saya khawatir kalau bupatinya berhenti di jalan atau wali kotanya berhenti di jalan, itu gimana mutus pegawai ya? Kalau ada SK kok sampai habis, saya belum tahu juga. Sampai habis periodenya bupati itu kan nggak tahu juga gitu ya. Iya. Mungkin nanti dibuat per tahun ditinjau gitu ya. Tapi dari satu sisi memang dilematis ya. Larangan honorer di lingkungan sebut saja instansi atau pendidikan di bawah pemerintah itu di satu sisi kan menarik ya, perlu diapresiasi, tetapi sepanjang kebutuhannya dipenuhi. Menjadi tidak menarik, menjadi beresiko manakala kebutuhannya tidak dipenuhi. Jadi misalkan butuh 1 juta, dipenuhi 600, kurang 400, honorer tidak boleh, kan sekolah kosong kan? Iya. Itu masalahnya. Di sisi lain, kalau tidak segera diangkat, nasib mereka ya honorer terus nanti. Gak ada batasnya gitu lah. Ini problem-problem kita dan sayangnya kan biasanya pemerintah kalau mau mengimplementasikan kebijakan kayak gini di akhir-akhir ya, jadi nabrak waktunya habis, nggak selesai lagi gitu ya. Harusnya kalau kebijakan 1 juta sudah sejak 2019. Iya. Timnya sekarang Baik, Pak Mudi ini agak sedikit terganggu karena teknis, tapi masih bisa menangkap Pak ya beberapa yang ya harus disampaikan. Nah Pak, kebutuhan di dunia pendidikan ini kan tenaga pengajar masih sangat amat banyak ya Pak. Ketika ada isu-isu semacam ini, apa yang mestinya dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang berwenang untuk bisa bertanggung jawab secara utuh ya, memberikan tenaga-tenaga pendidik yang memang sangat dibutuhkan saat ini Pak, agar terpenuhi tentu saja, tidak hanya bicara di honorer kemudian akan dihapus dan ada kebijakan tengah-tengah gitu ya dan lain-lain itu Pak. Iya, pertama saya kira kalau kita lihat atau sebut saja pahami bagaimana kebutuhan bangsa ini untuk menyiapkan generasi unggul, terutama di saat Indonesia mendapat bonus. Semuanya sudah menyadari itu, sehingga beliau selalu mengatakan kita harus memiliki generasi yang unggul agar Indonesia itu bisa maju, bisa jaya di tahun unggul itu kan hanya bisa dicapai apabila betul yang tidak tapi juga kompeten. Nah, masalahnya disinilah krusialnya pada saat kita selalu berbicara ingin menghasilkan generasi yang unggul, tetapi tidak secara sungguh-sungguh membicarakan mengenai gurunya. Apa kami sebut tidak sungguh-sungguh? Faktanya memang pada saat kita ingin mencapai itu, jumlah guru yang pensiun pun tidak segera diisi sejumlah
guru yang pensiun atau yang pensiun itu ya itu aja sudah jelas, dan itu dalam kurun waktu yang lama, sehingga sekarang pemerintah menyadari bahwa di sekolah negeri saja ada 1 juta lebih sebenarnya kekurangan guru. 1 juta lebih kekurangan guru ya. Oke. Ini diisi 350.000 itu bisa jadi sudah 850.000 lagi. Nah, kekurangan ini ternyata tidak juga dipahami tidak saja oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat sudah menyadari sama karena nanti akan menambah bebannya dia, padahal sudah untuk bayaran kami urus di pusat, tetap juga dianggap akan mengganggu, maka dia tidak mau mengusulkan sejumlah itu. Faktanya sekarang disuruh, kalau harusnya kan mengusulkan minimal kan kalau 700.000. Iya. Tapi faktanya daerah hanya mengusulkan 319, itu kan masih kurang. Iya. Nah, disinilah saya kira hal yang menurut hemat saya mestinya pemerintah tidak begitu. Harusnya pada saat 1 juta itu diambil kebijakan oleh pusat, daerah itu sebanyak kepanjangan tangan ya, harusnya menjalankan. Tapi faktanya tidak. Bahkan sekarang menterinya terang-terangan kalau perlu melakukan pengangkatan honorer lagi. Tetapi itu arahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan politiknya, tuntutan politiknya. Karena mereka telah membantu, kepengen jadi pegawai, diangkatlah. Ini kan jadi lain lagi. Dan kalau ini masuk ke ruang wilayah guru, ini menjadi masalah yang cukup serius. Kalau pendidikan hanya dipakai juga untuk penitipan orang-orang yang karena berjasa dalam politik lalu diangkat. Ini problem ke belakangnya. Saya kira itu. Ya, Pak Mudi, tapi tidak bisa dielakkan ya Pak. Segala hal itu sekarang ini memang apakah itu sebuah kebijakan, apakah itu produk hukum bersinggungan dengan politik Pak. Nah, bagaimana Pak dari PGRI sendiri mencoba untuk bisa mengklirkan semua kebutuhan pendidikan bisa terpenuhi dan juga pemerintah juga bertanggung jawab atas segalanya ini Pak? Iya, PGRI tidak akan pernah bosan terus-menerus berupaya agar guru-guru ini memiliki status yang pasti dan penghasilan yang layak. Sampai-sampai dalam negosiasi sebutannya, kami akhirnya harus mau ya mengambil jalan tengah, di mana guru honorer ini cukup menjadi ASN tapi P3K. Dan itu pun kita juga akhirnya tidak keberatan proses seleksinya bertahap. Walaupun kami tetap harus memperjuangkan ini perjuangan-perjuangan yang puncak nanti ini untuk tiang ini. Bagaimana teman-teman guru yang telah lama ngabdi, usianya semakin meninggi, mereka diberi afirmasi yang lebih ya, sehingga mereka kesempatan untuk bisa menjadi P3K. Terutama bagaimana kalau penilaian yang dilakukan atau seleksi yang dilakukan jangan hanya didasarkan kepada tes tertulis saja atau tes yang dilakukan secara online itu, tapi lebih menggunakan pendekatan pertama integritas komitmen dia selama mengabdi ya. Lalu yang kedua adalah kinerjanya atau kompetensinya bukan dinilai melalui tes, tetapi penilaian portofolio ya oleh pihak sekolah, bagaimana kelayakan seseorang itu. Karena kalau kembali dites dengan model sebut saja ilmu pengetahuan yang mungkin terbarukan, mereka sudah lebih menjadi guru yang praktis di sekolah. Kalau ngajar guru kelas 1 kelas 1 maaf ya, kelas 2, kelas 3, kelas rendah sebut saja, mungkin mereka sekian tahun ya, puluhan tahun mengabdi, tidak lagi mempelajari hal-hal yang dibutuhkan untuk pengajaran di SMP, SMA atau kelas tinggi. Nah akhirnya begitu di tes yang sama dengan tingkat yang lain,
ya akhirnya dia sebut saja menjadi kurang ya punya, tidak memenuhi ya Pak. Itu. Padahal untuk mengajar di kelas 1, kelas 2 mungkin dia sangat cukup expert lah, katakannya ahli lah, biasa lah katakanlah di situ. Nah inilah yang sedang kita dorong. Dan kami sekarang justru sedang berpikir tidak saja menuntaskan P3K untuk guru, tetapi juga mendorong untuk tenaga kependidikan. Saya kira itu. Baik, Pak, ini sudah ada respon dari WhatsApp yang masuk dari Ibu Lestari, tepatnya Ibu Sri Lestari di Salatiga. Ini sebetulnya Salatiga menyimak terus ya, kayaknya minggu kemarin juga ada ya Pak ya. Dari Ibu Sri Lestari mempertanyakan soal honorer yang akan dihapus tahun depan ini Pak. Bisa iya, bisa tidak ya Pak. Kita tunggu kepastian dan keputusan dari Pak Menteri yang baru. Oke, pertanyaannya apakah semua tenaga honorer akan diangkat jadi PNS Pak? Ya, jadi kalau pertanyaannya itu apakah akan semua? Iya, mesti jawabannya tidak pasti ya. Karena apa? Jumlah honorer dengan kebutuhan yang diusulkan ini, sebenarnya kebutuhannya iya, tapi yang diusulkan belum tentu sesuai. Kita contohkan saja sekarang pemerintah daerah itu untuk guru hanya mengusulkan 319.000. Ya. Ya. Nah, sebut aja Bu Lestari tenaga honorer apa bukan? Kalau iya, apakah Bu Lestari termasuk di 319 apa tidak kan gitu kan? Iya. 319 belum tentu lulus semuanya nanti. Nah, ini juga hal-hal ini. Jadi mestinya dulu bayangan kita pada saat Menteri melarang honorer lagi untuk guru, kita berharap 1 juta guru itu terpenuhi dan guru honorer di Indonesia yang jumlahnya hanya sekitar 600.000 sekian, sebut aja 700.000, terangkat semuanya. Ya. Maunya gitu ya. Tapi sekarang kalaupun yang 319.000 itu besok diangkat semuanya, berarti masih ada sisa karena baru 600.000. Ya. Mungkin masih berapa ribu yang belum terangkat itu. Nah, jadi kita mengatakan belum tentu gitu ya. Mudah-mudahan Ibu termasuk yang diangkat. Dan apalagi opsi sekarang jadi dibuka. Honorer ke depan akan dibuka lagi kemungkinannya. Nah, kalau dibuka lagi maka berarti pemerintah akan lebih merasa tidak dikejar oleh waktu, melainkan ya sudah nanti diangkat lagi jadi honorer, misalkan begitu. Iya. Iya. Jadi Bu Lestari itu ya Bu, tidak kalau semua ya Pak ya. Kemungkinan ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mudi secara angka kalkulasinya, mudah-mudahan Ibu ikut yang terangkat tadi ya Bu ya. Nah, ini pertanyaan bagus juga dari Pak Budi. Saya Budi di Semarang saja. Saya ingin bertanya Pak, sebetulnya rekrutmen tenaga honorer itu diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi kan Pak? Tujuannya agar ada standarisasi rekrutmen dan upah sehingga tenaga honorer ini diharapkan dapat ditata. Nah, bagaimana Pak ini menjadi keputusan oleh negara? Apakah ini juga bisa dipertimbangkan? Karena memang prosesnya cukup panjang untuk menjadi tenaga non honorer ini. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi, iya benar. Jadi tenaga honorer itu memang kan yang mengangkat sebut saja instansi yang bersangkutan. Bahkan ada yang lebih kecil lagi satuan pendidikan bahkan ya. Maka pemerintah juga sempat mengkategorikan semua itu, mana yang diangkat oleh sebut saja pada level instansi, misalkan diguru oleh bupati, gubernur atau wali kota atau wakil kepala dinas misalkan. Tapi ada juga yang satuan pendidikan, itu bisa dikategorikan. Tapi sekali lagi benar, itu melalui proses di masing-masing. Bahkan prosesnya beda-beda, ada yang mungkin diseleksi, ada yang tidak. Nah, permasalahannya adalah Undang-Undang ASN itu menegaskan bahwa instansi pemerintah pegawainya itu hanya 2, yaitu
hanya ASN satu ASN, tapi dikategorikan 2, ASN PNS dan ASN P3K. Ya. Itu undang-undang, maka dijalankan. Karena ini instansinya adalah instansi pemerintah, maka tidak benar di instansi pemerintah untuk pegawai atau karyawan-karyawan yang dituntut keahlian itu kok honorer gitu ya kan, tidak tetap misalkan. Honorer itu kan perlindungannya tidak jelas, penghasilannya tidak ditetapkan secara jelas, hak-hak yang lain juga tidak jelas, kapanpun bisa diberhentikan jadinya, dan sebagainya. Yang pasti dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga di sektor pemerintah itu, mereka harus diberikan status yang pasti, yaitu ASN PNS atau P3K. Mengapa demikian? Karena hakikatnya mereka kerjanya juga sama. Bahkan sekarang disinyalir justru pegawai-pegawai yang senior yang sudah PNS itu golongannya tinggi, kata Mas Menteri ini, saya hanya mengutip saja atau mengulang kata Mas Menteri ini Menteri baru. Salah, enggak, kerjanya enggak benar gitu ya. Tetapi justru yang honorer kerjanya bagus, apalagi di masa pandemi kayak gini, kerjaan harus online, harus menggunakan teknologi informasi, yang tua malas belajar, buruh honorer yang harus mengerjakan. Padahal kepentingannya untuk negara semuanya. Kayak gini anehnya, yang pegawai lama itu akhirnya tidak bekerja secara cukup, bayarannya tinggi, tetapi honorer bayarannya masih banyak yang seikhlasnya. Nah, ini yang problemnya, terutama di guru, yaitu banyak sekali penghasilan yang jauh ya di bawah standar, bahkan menggunakan undang-undang ketenagakerjaan pun belum. Hanya ada beberapa daerah yang sudah menggunakan standar minimal upah minimum, tapi selebihnya tidak. Nah, kedua, kalau ditanya kenapa harus ditarik ke pemerintah pusat, ya kalau ASN menangannya memang ada di pusat. Ya, saya kira itu. Pak Mudi, memang tidak ada kebijakan ya Pak Mudi untuk honorer itu berapa dia harus menerima profesional, keprofesionalisme itu Pak? Dikembalikan lagi ke daerah. Sebenarnya kalau mau diatur bisa saja, didorong juga, bahkan PGD kan selalu mengingatkan bahwa kalau saya tegas-tegas, di Pak Gubernur juga mengatakan pemerintah jangan hanya menuntut sektor swasta membayar dengan upah minimum, tetapi pemerintah sendiri mempekerjakan honorer tidak membayar dengan upah minimum. Itu tidak fair. Bahkan saya mengatakan zolim dong kalau begitu gitu ya. Perintah orang tapi dirinya tidak melakukan. Gubernur kita jawabannya, loh saya kan sudah bayar itu. Loh tapi kabupaten kota kan belum semua. Kan saya begitu selalu. Ini. Nah, jadi masalahnya mereka lalu berlindung kepada kemampuan. Nah, ini yang repot ya kalau seperti ini. Padahal ini sektor pemerintah. Bahkan kalau dilihat prioritas, pendidikan itu pada prioritas 1. Ya. Betul Pak. Ya, jadi ini curhat aja ya Pak. Maksud saya begitu sih Pak. Di lain sisi swasta itu disuruh memenuhi kriteria karyawannya untuk sesuai dengan UMR ya Pak. Sementara honorer tadi ya sebagian saya lihat data masih di bawah UMR semuanya ya Pak. Nah ini ada pernyataan yang sangat cukup menarik dari Ibu Esti. Ibu Esti di Batang Bapak. Pak Mudi, senang sekali ada forum ini. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang sangat positif. Pak, banyak loh Pak tenaga honorer atau guru honorer itu yang lebih berintegritas daripada yang sudah senior-senior. Tetapi tidak ada pernah perhatiannya kepada mereka-mereka. Termasuk saya Pak. Saya masih muda tapi saya mau mengabdikan diri kepada pendidikan. Tapi nggak tahu sampai kapan honorer itu akan menjadi milik saya. Terima kasih Mbak Isti ya, ini Bu Isti. Terima kasih Mbak Isti di Batang. Mbak Isti ya, saya beberapa kali nih ke Batang ya. Termasuk kemarin terakhir juga datang ya ke sana. Kami juga selalu menyerahkan di Batang, termasuk ke Bupati kemarin.
Jadi betul, bahkan saya waktu dengan Mas Menteri di dalam sebuah forum, hadirlah 5.000 lebih ya orang. Saya menyampaikan juga ke Mas Menteri di tahun 2020 pada saat pandemi COVID sudah berjalan sekitar 3-4 bulan ya. Katakan kepada Mas Menteri bulan Agustus, saya masih ingat persis, Mas Menteri, bahwa COVID ini di sektor pendidikan ya, kalau pendidikan di masa COVID ini tidak ada guru honorer, Mbak, saya sampaikan, maka pendidikan di Indonesia sudah kolaps, saya bilang. Bagaimana tidak kolaps? Orang begitu serta-merta kita suruh pembelajaran daring, gurunya tidak semuanya siap berdaring. Kami melakukan penelitian yang siap hanya 18%. Selebihnya 72% itu belum siap. 82% belum siap. Dan 18% itu yang siap siapa? Itu guru honorer semuanya. Rata-rata, guru muda. Dan akhirnya guru muda lah ini, honorer-honorer ini tidak saja yang memulai mengajar daring, tetapi dia yang juga ngajari guru-guru senior bagaimana pembelajaran daring harus dilakukan. Pasti bersama PGRI dan sebagainya terus mengajarkan itu. Tapi di sekolah-sekolah justru mereka yang langsung membantu itu. Hanya masalahnya guru honorer ini di samping pada waktu awal itu tidak ada jaminan penghasilan atau mereka tidak memiliki penghasilan yang layak, bahkan mereka banyak sekali yang penghasilannya di bawah 500.000. Sekaligus waktu itu harus juga masih menyiapkan pulsa sendiri gitu. Saya bilang kepada Mas Menteri, bahasa saya selalu menggunakan zolim. Ini negara kalau tidak memperhatikan mereka zolim kita gitu. Mas Menteri jawabannya bagus sekali waktu itu. Saya memahami itu dan saya setuju dengan itu. Makanya kami akan berusaha di periode saya selesaikan urusan guru honorer. Itulah yang di akhir tahun alhamdulillah muncul kebijakan 1 juta pengangkatan 1 juta guru honorer. Nah, sayangnya lah ini lagi-lagi kita bisa saja membuat kebijakan, tetapi implementasi nih begitu 1 juta mau diangkat, logikanya kalau mau diangkat 2 tahun ya 500 gitu. Ya, 2 tahap. 4 tahun baru dapat 300 itu. Nah, inilah yang Mbak Isti, saya kira problem kita, termasuk saya di Batang juga mengingatkan, mengejar. Tahun ini katanya akan baru berapa, 850 atau 1000. Masih kurang banyak, saya tahu di Batang kebutuhannya sekitar 2.800-an. Maka di tahun 2003 harus ngejar. Tapi sekarang yang 2022 aja baru mau pendaftaran. Masih ada waktu apa tidak? Ini masalah-masalah di masing-masing kabupaten kota. Tapi saya sebagai ketua PGRI setiap keliling selalu mengingatkan kepada para bupati dan sebagainya, siapapun bupati yang tidak memanfaatkan pengangkatan P3K ini nanti akan gelo, nanti akan rugi sendiri, karena pada saat P3K nanti gajinya dibayar dari pusat, justru Bapak Ibu harus membayar honorer. Yang ini dia bayar sendiri malahan. Jadi Mbak Isti, kami sih berharap panjenengan di angkatan ini bisa lolos atau masuk dalam ini, kalaupun tidak masih di terakhir. Jadi sekali lagi kami dari PGRI betul-betul menempatkan perjuangan untuk guru-guru honorer ini pada prioritas yang pertama, karena ini menyangkut apa yang kita sebut guru, apalagi di sekolah pemerintah, harus mendapat status dan penghasilan yang pasti. Yang itu. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Mbak Isti, dan kita menuju ke Ibu Puji Astuti. Beliau tidak menyampaikan dari mana, tapi Ibu Puji Astuti sharing saja. Mbak Santi, terima kasih, selamat siang, dan juga Pak Mudi yang saya hormati. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, Pak. Itu yang selalu dikenal oleh anak-anak. Ada hal yang terenyuh ketika salah satu murid saya menanyakan kepada saya, sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Bagaimana rasanya menjadi guru? Kemudian mengapa Ibu memilih menjadi guru?
Terus gaji seorang guru itu berapa, Bu? Saya tidak tahu apakah ini salah satu cita-cita yang pengen dia capai, tetapi ketika menanyakan gaji, saya agak sedikit terenyuh, Pak, untuk menyampaikan yang sesungguh-sungguhnya. Pertanyaan berikutnya muncul dari murid saya, kesulitannya apa, Bu, menjadi guru, dan Ibu kenapa tetap menjadi guru? Kelebihannya apa menjadi guru? Itu, Pak. Itu dari Ibu Puji Astuti, Pak. Jadi ini Ibu sharing ya. Mungkin beliau juga honorer kali ya, Pak, tapi tidak menyampaikan. Iya, Ibu kalau bukan honorer mungkin enak ya kita bicaranya nggak terlalu ini, walaupun sekarang lagi agak nyesek juga. Artinya saya tahu ya sebenarnya banyak anak-anak kita peserta didik yang begitu mengidolakan gurunya. Pasti seperti Bu Suci ini termasuk guru yang diidolakan gitu ya. Saya juga punya cucu begitu mengidolakan guru-gurunya, begitu patuh ya terhadap guru, pesan gurunya. Maka saya sering guru dalam kapasitas honorer atau tidak, saya selalu mengajak mereka untuk banyak memberikan inspirasi, memberikan pesan-pesan positif baik, karena anak-anak itu sangat mendengar, sangat meyakini dan mematuhi apa yang dikatakan oleh guru. Cucu saya begitu susah kalau jangan makan coklat banyak-banyak ya, kata ibunya. Ya, sebenarnya coklat aja gitu ya. Iya. Nggak mempan ya, Pak. Iya, jangan banyak-banyak makan coklat. Ke rumah malah pidato. Sekarang udah boleh sama guru saya makan coklat banyak-banyak, nanti begini malah pidato. Jangan makan gorengan ya. Malah bingung ibunya. Waduh, kalau nggak makan gorengan masih anak ini. Yang kamu boleh tapi jangan banyak-banyak ya. Tapi gambarannya di sini luar biasa. Artinya apa? Mereka sangat terinspirasi. Mereka bisa jadi akhirnya pengen jadi guru. Pertanyaan ibu seperti itu menjadi problem manakala memang ibu guru honorer. Kenapa? Begitu cerita penghasilannya 500.000 per bulan, siapa yang tertarik? Itulah mengapa PGRI berjuang untuk guru sebagai profesi mendapat penghasilan yang layaknya seorang guru, minimal gajinya adalah sama dengan pegawai negeri sipil ditambah 1 kali gaji, jadi 2 kali. Lah sekarang lagi nyesek juga kita, itu yang namanya tunjangan profesi, nampaknya di RUU Sisdiknas juga mau dihilangkan. Ya, akan tunjangan fungsional saja yang jumlahnya belum pasti. Nah, ini adalah yang barangkali apa yang dikatakan Bu Suci benar. Kalau ibu bisa cerita, oh alhamdulillah gaji saya 7 juta gitu ya, 8 juta mungkin menarik buat anak-anak yang sebut saja kepengen ya berprofesi sebagai guru. Tapi kalau ngomong 500.000, aduh itu buat jajan saya nggak sebulan habis gitu misalnya gitu, ini menjadi masalah. Maka kepada ibu, inilah yang saya kira harus bersama-sama kita perjuangkan, bahwa guru status P3 pun sekalipun ya, minimalkan mereka akan mendapat gaji yang standarnya sama dengan PNS dan bisa mendapat tunjangan profesi. Perjuangannya kita sehingga mendapat penghasilan yang layak. Namun apakah ibu kalau sekarang belum akan mendapatkan itu apa tidak? Nah ini masih walau alam juga. Sebut saja. Besok ibu diangkat sebagai P3 Action. Gurunya atau tunjangan profesi ini masih apa tidak? Masih, alhamdulillah gitu ya. Saya kira itu Bu Suci, saya preemptif betul, dan saya juga nggak bayangkan gimana cara jawab ya kayak gitu. Jawab yang tidak menginspirasi, memotivasi kan nggak benar juga. Iya betul. Tapi menjawab gak jujur juga nggak benar gitu ya. Nah ini ya saya kira problem. Iya. Itu Mbak ya. Baik, terima kasih Ibu Pujiastuti, kemudian Ibu Sri Lestari, Pak Budi dan juga Mbak Esti yang sudah bergabung siang ini. Dan sepertinya kapan-kapan mungkin kita akan undang narasumber-narasumber dari beberapa daerah di Jawa Tengah ini ya Pak, untuk bisa sharing juga. Karena ini ternyata banyak juga yang beliau mungkin
beliau seorang guru barangkali tapi tidak menyebutkan ya profesinya, tetapi memberikan insight-insight yang mungkin ini realitas yang ada di lapangan. Baik, Pak Mudi, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Ngobras tentu saja kita akan ketemu lagi Kamis depan ya Pak, jam 2. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sukses selalu. Terima kasih Pak. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Mudi SHM Home. Beliau adalah Ketua PGRI Jawa Tengah dalam Ngobras bareng PGRI. Saya Santi Roselia pamit, sukses untuk Anda dari Up Radio. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Ngobras bareng PGRI, ngobrol update seputar pendidikan. Sampai jumpa.